Oke, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Dewa Madeswiatnya, yang sekarang akan mengajar kalian tentang operasi bilangan bulat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Oke, kita langsung saja ke tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajarannya masih sama, cuman di sini kita lebih fokus ke perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Karena pertemuan sebelumnya yang kita bahas itu adalah tentang penjumlahan dan pengurangan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita ulas dulu yang kemarin sudah pernah kita bahas, yaitu tentang kalau positif ketemu positif itu, atau tentang perkalian tanda. Jadi ini penting banget sebelum kalian masuk ke materi tentang perkalian dan pembagian serta pemangkatan. Nah, yang pertama itu ini harus kalian catat. Kalau misalkan tandanya sama, misalkan ini positif, tanda 1 positif, tanda 2 positif, hasil akhirnya itu bakalan menjadi positif juga karena tandanya sama. Nih, lihat di sini juga. Kalau misalkan di sini negatif, hasil akhirnya itu bakalan positif karena tandanya sama. Tapi kalau misalkan mereka ini positif, ini negatif, mereka beda, nggak jodoh lah istilahnya, pasti bakalan jadi negatif. Negatif. Nggak ada kesamaan, bakalan jadi negatif, tapi kalau sama, bakalan jadi positif. Gitu. Oke, ini harus kalian ingat-ingat banget, karena bakalan dipakai sampai kalian nanti kuliah. Oke, kita lanjut lagi. Masuk ke materi, operasi perkalian bilangan bulat. Nah, jadi operasi perkalian bilangan bulat ini mungkin kalian sudah sangat familiar sekali ya. Nah, kita lihat contohnya, langsung lihat ke contohnya aja. Jadi kayak misalkan, kalau misalkan kalian disuruh ngerjain 3 kali 2, ini pasti udah bisa kan kalian mengerjakannya? 3 kali 2 berapa? 6, langsung aja. 6 gitu, gak apa-apa. Nah, kayak misalkan, nah ini, ingat, kalau misalkan di sini nggak ditulis, 2 ini kan nggak ada tandanya nih, positif atau negatifnya. Nah, ini pasti dia itu positif. Otomatis ya. Kalau nggak ada tandanya berarti positif. Ini sama, di sini juga positif, di sini juga positif. Nah, terus kalau misalkan di sini positif ketemu negatif, berarti tandanya adalah negatif. Jadi, kalau misalkan kalian ketemu kayak gini, yang pertama kali kalian kerjakan itu adalah tandanya dulu, supaya nggak keliru. Nih, positif, negatif, berarti negatif, kan ya? Nah, terus isinya berapa? 2 kali 4, berapa? 8. Ya udah 8. Negatif 8, ini isinya. Terus, selanjutnya itu ada, nah, ingat, tandanya sama. Kita kerjakan tandanya terlebih dahulu. Negatif, negatif, jadinya positif. 5 kali 2, hasilnya berapa? 5 kali 2 itu 10, positif 10. Nah, tapi kalau misalkan di sini positif, itu sebenarnya nggak usah dikasih tanda. Jadi, dia 10 aja gitu. Nggak perlu dikasih plus 10. Gitu, oke? Ngerti? Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Oke, ini bisa kalian kerjakan? Coba. Ingat, yang pertama kali kita kerjakan adalah tandanya terlebih dahulu. Di sini negatif, di sini positif. Negatif positif, jadinya ini sama ini. Tandanya bakalan jadi negatif. Ya kan? Negatif positif jadi negatif. Nanti di sini negatif ketemu dengan negatif lagi. Negatif negatif sama kan ya? Jadinya positif. Maka tanda di sini bakalan jadi positif. Karena positif, ingat, nggak perlu kita buat kalau positif. Nah, sekarang tinggal penyelesaiannya saja. Jadi, di sini 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 itu 12. 12 kali 5, 60. Gitu aja. 60 beres. Gampang kan? Nah, kita lanjut ke tugas. Nah, tugas ini silahkan kalian kerjakan di buku kalian, lalu nanti diupload di link yang sudah saya sediakan. Nah, selanjutnya adalah operasi pembagian bilangan bulat. Nah, kayak tadi nih, karena kalian teorinya mungkin sudah waktu SD kan ya, tentang bagi bagian. Nah, sekarang kita langsung aja kita review lagi, kita ingat-ingat lagi gimana sih pembagian-pembagian itu. Di sini kita pakai yang mudah nih. 6 bagi 2. Ah, gampang. 6 bagi 2 itu hasilnya 3. Oke. Selanjutnya itu ada 12 dibagi 4. Ingat, 12 di sini nggak ada tandanya kan? Berarti dia hasilnya positif. Positif ketemu negatif. Hasilnya tandanya itu adalah negatif.
Nah, hasilnya berapa itu? 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 berapa? 12 per 4. Hasilnya adalah 3. Nah, selanjutnya ini. Negatif ketemu negatif. Hasilnya positif. Karena positif nggak perlu kita tulis. 10 bagi 2 berapa? Hasilnya 5. Gitu aja. Mudah kan? Selanjutnya, untuk yang nomor 4, di sini kita selesaikan tandanya dulu. Ingat, selesaikan tandanya dulu supaya nggak keliru. Negatif, positif, negatif. Ini ke sini jadinya negatif. Ini ke sini, negatif sama negatif. Jadinya positif. Berarti tanda di sini adalah positif. Karena positif nggak perlu kita tulis. Oke. Nah, 20 bagi 5 berapa? 4. 4 kali 2, 8. Berarti hasilnya adalah 8. Beres. Nah, ini adalah tugasnya. Silahkan kalian catat tugasnya. Lalu kalian kerjakan di buku. Lalu difoto, kirimkan ke link yang sudah saya berikan nanti. Oke, selanjutnya adalah hubungan perkalian dan pembagian. Nah, jadi perkalian yang tadi sudah kita pelajari itu ternyata ada hubungannya juga sama pembagian yang barusan ini, yang ini. Nah, hubungannya itu apa sih? Kayak apa? Nah, jadi ini. Jadi kalau misalkan kita punya suatu bilangan, kita misalkan bilangan tersebut adalah A, suatu bilangan bulat, B bilangan bulat, C bilangan bulat. Jika A kali B itu sama dengan C, maka berlaku rumus A sama dengan C per B. Nah, ini untuk B, B-nya nggak boleh sama dengan 0. Atau B sama dengan C per A. Nah, ini A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi nggak boleh 0. A-nya. Di sini B-nya nggak boleh sama dengan 0. Jadi, maksudnya gimana sih? Nah, biar gampang, kita langsung ke contoh. Kita pakai contoh aja. Kita misalkan A itu adalah bilangan bulat 2. B itu adalah, kita buat B itu 4. Nah, A kali B berapa? Berarti kalau misalkan A kali B sama dengan C, berarti 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Berarti C itu sama dengan 8. Itu kalau misalkan dicari C-nya. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak tahu nih, kita taunya gini misalkan. C itu sama dengan 12 gitu. Nah, terus B itu sama dengan 3, misalkan kayak gini. Terus yang ditanya itu adalah A. A-nya berapa? Nah, kita bisa cari di sini. Untuk nyari A berarti C per B. C dibagi B. C dibagi B. Berarti gimana tuh? Berarti A sama dengan C per B. C-nya 12. B-nya itu adalah 3. Berarti A-nya sama dengan 12 dibagi 3. Itu ada 4. Gitu. Nah, mungkin ini segini aja karena ini bakalan dibahas nanti di waktu aljabar. Ini cuman sekilas aja. Oke, selanjutnya operasi pemangkatan bilangan bulat. Nah, pemangkatan ini mungkin masih mudah, mirip kayak perkalian tadi. Jadi, di sini 6 kuadrat, itu artinya 6-nya ada 2. 6 dikali 6, itu sama dengan 36. Kayak gitu. Mudah kan ya? Nah, kalau kayak gini, ada sedikit permasalahan nih. Jadi, apa sih bedanya antara yang kayak gini, yang nomor 2 sama yang nomor 3? Jadi, kalau misalkan kayak gini, negatifnya ini dia ikut dipangkatkan. Tapi kalau misalkan dia nggak ada kurungnya, negatifnya nggak ikut dipangkatkan. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk ini, kita coba hitung di sini. Negatif 4 kuadrat. Nah, ingat negatifnya kita kuadratkan. Negatif kali negatif. Ingat negatif, negatif jadinya positif. Karena positif nggak perlu kita tulis. Nah, 4 kali 4 berapa? 16 kan ya? Berarti hasilnya adalah 16. 16. Oke, gitu aja. Nah, tapi kalau di sini beda nih. Negatif di sini nggak kita masukkan. Jadi kita tulis langsung set negatif. 3 kali 3 atau 3 kuadrat itu sama dengan 9. Berarti isinya adalah negatif 9 gitu. Nah, untuk lebih jelasnya yang ini, konsep ini, ingat kalau misalkan kurung, yang kita kerjakan adalah kurung biasa dulu, yang paling dalam.
kurung biasa, kurung kurawal, kurung biasa dulu, baru kurung kurawal, baru kita kerjakan yang kurung siku. Nah, pertama, yang kurung biasa, ingat ini ada di dalam kurung kan ya? Berarti minnya kita kuadratkan, 3-nya juga kita kuadratkan. Berarti di sini itu adalah hasilnya min kali min. Positif kan, 3 kali 3. Itu hasilnya adalah 9. 9 dipangkatkan 3. Nah, terus 9 pangkat 3 berapa? 9 kali 9, 81. 81 dikali 9. Wah, banyak ya. Nah, karena kayak ini kan bingung kan ya? Makanya ada cara yang lebih bagus. Lebih mudah lah. Caranya itu gini. Jadi, pertama, itu kalian buat kalau misalkan ada kayak gini, dia kurung, terus kurung lagi, kalian bisa kalikan si ininya. Pangkatnya bisa kalian kalikan. Jadi kalau kayak gini, hasilnya itu adalah ini dikuadratkan kan ya. 3, 2 kali 3, 6 kali 4, 24. Jadi gitu. Ini negatifnya kan dikuadratin. Karena negatifnya dikuadratin, jadi hilang kan. Terus 4-nya ini negatif, 4-nya ada ini, dikali 4 berarti hilang juga. Berarti 3 pangkat 24, ini hasilnya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu adalah urutan operasi pada bilangan bulat. Jadi, kalau misalkan ada bilangan bulat, ada operasi bilangan bulat kayak misalkan positif, negatif, perkalian, pembagian, terus misalkan ada juga buka kurung, tutup kurung, yang pertama kali harus kalian kerjakan itu adalah ini. Jadi urutannya gini, yang pertama kalian kerjakan itulah di dalam kurung dulu. Terus kalau misalkan ada perkalian atau pembagian, kalian kalikan dulu, kalian bagikan dulu. Nah, jika kalau misalkan ada perkalian sama pembagian, karena mereka sama-sama kuat, kerjakan yang paling kiri terlebih dahulu. Baru nanti setelah beres, nggak ada perkalian atau pembagian lagi, baru bisa kalian lakukan penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau misalkan ada penjumlahan pengurangan semua, karena mereka berdua ini sama kuat, berarti kerjakan yang sebelah kiri dahulu. Kayak gitu. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat latihan soalnya di sini. Kayak misalkan gini, kalian ada 2 tambah 3 dikali 4. Mana yang kalian kerjakan terlebih dahulu? Nah, kalau misalkan berdasarkan urutan tadi, yang kita lakukan itu adalah perkalian terlebih dahulu. Ini, berarti 3 dikali 4, itu sama dengan 12. Nah, baru kita jumlahkan. 12 ditambah 2. Berarti di sini 2 ditambah 12. Hasilnya berapa? 14. Gitu ya. Nah, hasilnya bakalan beda kalau misalkan kalian langsung dari kiri semua. Kayak misalkan gini, 2 tambah 3 berapa? 2 tambah 3, 5. 5 kali 4 berapa? 20. Nah, bukan 14 kan hasilnya. Harusnya padahal 14 hasilnya. Nah, itulah fungsinya urutan tadi. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini ingat, yang kita lakukan itulah pertama kurung dulu, perkalian, baru penjumlahan atau pengurangan. Nah, di sini ada kurung nih, kebetulan. Jadi kita lakukan yang ini dulu. Berarti di sini 2 ditambah 6 dikali 7 kurang 4 berapa? 3. Nah, ingat, setelah ini kita harus bereskan yang perkaliannya dulu. 6 kali 3 berapa? 6 kali 3 itu adalah 18. Nah, sekarang baru dijumlahkan. 2 tambah 18 itu sama dengan 20. Kayak gitu. Oke, bisa kita lanjut. Ini, yang pertama kali kita lakukan di sini itu adalah perkalian dulu. Oke, di sini hasilnya maka 3 dikurang 2 ditambah 5 kali 4 berapa? 20. Ingat, harus dikerjakan terlebih dahulu. 20. Nah, baru kalau udah penjumlahan pengurangan semua, kita mulai dari sebelah paling kiri. Nah, berarti sebelah sini kan ya. 3 kurang 2 berapa? 1 tambah 20 berarti hasilnya 21. Oke, nomor selanjutnya. Itu ingat yang dikerjakan itu adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi, di sini yang dikerjakan pertama itu adalah ini. 2 kurang 5. Berapa 2 kurang 5? Kita tulis dulu ya.
3 ditambah 4 dibagi 2 kurang 5 berapa? Negatif 3 dikali 4 berapa nih? 3 ditambah 4. Ingat, mereka lakukan terlebih dahulu. Jadi di sini 4 per negatif 3 dikali 4. Jadi kalau negatif, kalau pembagian itu bisa ditulis kayak gini ya. Jadi 3 dibagi 4 itu sama kayak 3 per 4. Ini. Oke, seperti ini ya. Angkanya kurang bagus ya. Karena ini masih pecahan, kita lewat saja. Nanti kita kerjakan setelah kita sudah belajar tentang pecahan. Sementara kita sampai di sini dulu. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada perkalian semua. Nah, berarti yang pertama kali kalian lakukan itu adalah yang paling kiri dulu kalian selesaikan. 48 dibagi 2. Berapa tuh? 4 bagi 2. 2. 8 bagi 2, 4. Berarti 24 dikali 3. Berapa hasilnya? 24 kali 3. 6, 12, 7, 2. Gitu, beres. Nah, ini tugas buat kalian. Coba kalian lakukan. Nah, kalau misalkan di sini kalian menemukan pecahan, biarin aja buat kayak gini lagi karena kita memang belum belajar kan ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bakalan belajar tentang pecahan dan KPK dan FPB gitu. Oke, silahkan ini dicatat, tulis di buku kalian, foto lalu upload nanti. Oke, sekian saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat.